Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfia Janatul Mubni. Saya dari kelas C Teknik Elektro Unjani dengan NIM 22111911086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang kemagnetan. Kemagnetan adalah suatu zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau tolak menolak antara kutub-kutub tidak senama atau senama. Contoh dari fenomena kemagnetan adalah pergerakan arah jarum kompas yang menuju arah utara selatan, atau lebih tepatnya mendekati arah utara atau selatan. Contoh kedua yaitu tarikan atau tolakan antara suatu benda terhadap batang magnet. Contoh ketiga, terjadinya aurora di dekat kutub bumi, dan sebagainya. Para ahli fisika telah menemukan hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kelistrikan dapat dihasilkan dari proses kemagnetan, dan kemagnetan dapat dihasilkan dari proses kelistrikan. Oleh karena itu, satu fenomena tersebut dapat dinamai dengan elektromagnet atau elektro dan magnet. Kemudian terdapat magnet permanen. Magnet permanen contohnya batang besi yang dapat menarik paku atau potongan besi lainnya. Batang magnet dikelompokkan sebagai magnet permanen karena sifat kemagnetan tetap ada kecuali dikenal gangguan luar yang cukup besar seperti pemanasan suhu atau permukaan yang cukup keras. Setiap magnet mempunyai dua kutub berlawanan. Salah satu kutub dinamai dengan utara. Tersebut akan mengarah kepada utara geografi bumi. Kutub lainnya dinamakan sebagai kutub selatan. Kenapa disebut kutub selatan? Karena arah terhadap selatan geografi bumi. Dua kutub magnet akan menghasilkan suatu gaya. Contohnya di sini saya menggunakan magnet. Pertama, saya akan menggabungkan antara utara dan selatan. Kutub tak sejenis akan melakukan gaya tarik-menarik seperti ini. Contoh kedua, kita akan menggabungkan suatu kutub dengan senama. Contohnya selatan dengan selatan. Di sini saya tidak bisa menggabungkan karena kutub senama akan melakukan gaya tolak-menolak. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa kutub dengan tidak senama akan melakukan gaya tarik-menarik, dan kutub dengan senama akan melakukan gaya tolak-menolak. Asalnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara suatu kutub berbanding lurus. Secara matematis, besar gaya antara kutub dapat ditulis sebagai F sama dengan K dikali M1 kali M2 per R pangkat 2. Dengan F adalah gaya besar kutub, M1 merupakan kekuatan kutub pertama, dan M2 kekuatan kutub kedua. R adalah jarak antara dua kutub, dan K konstanta yang besarnya 10 pangkat 7 Weber ampere meter. Pembahasan selanjutnya, mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara dan selatan. Alasannya, akibat bumi kita sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. Pertama, kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi. Yang kedua, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Pembahasan selanjutnya, sudut deklinasi. Sudut deklinasi
adalah beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi. Menentukan sudut deklinasi, kita tempatkan jarum kompas di atas poros yang menggunakan jarum tersebut dapat berputar bebas secara dengan arah horizontal. Kemudian, terdapat sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Untuk menentukan sudut inklinasi, kita meletakkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum berputar bebas secara vertikal. Pembahasan selanjutnya, domain magnet. Magnet permanen mengandung domain-domain magnet. Satu domain magnet merupakan magnet elementer. Pembahasan selanjutnya, ada garis gaya magnetik. 1. Garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. 3. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. 4. Makin jauh dari kutub, maka makin kecil kerapatan gaya tersebut. Pembahasan selanjutnya, tidak ada muatan magnetik. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara atau kutub selatan yang terpisah, maka itu disimpulkan sebagai tidak ada muatan magnet. Di sekitar suatu magnet didefinisikan medan magnet dengan sifat sebagai 1. Arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. 2. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya. Di sekitar kutub magnet, kerapatan garis gaya magnet paling besar, sehingga didapati medan magnet yang paling besar. Arah garis gaya keluar dari kutub utara dan masuk kutub selatan. Dengan demikian, arah medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke dalam kutub selatan. Satuan medan magnet adalah Tesla, atau bisa kita singkat menjadi T. Selanjutnya, gaya Lorentz. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya dari besar dan arah gaya kawat yang dialiri listrik adalah F vektor sama dengan I kali L vektor kali B. Dan F vektor gaya yang dialiri kawat berarus listrik. I adalah besar arus listrik. Dan L vektor adalah vektor panjang kawat yang dikenai medan. Kemudian, besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat berarus listrik dapat ditulis F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Sekian penjelasan mengenai bab 4 tentang kemagnetan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipelajari dengan baik dan benar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.